Sudah memasuki bulan Juni, tetapi kenapa status bantuan sosial di DTKS masih untuk periode Maret-April yang seperti ini? Lalu apakah ini artinya untuk bantuan BPNT kita tahap ketiga alokasi bulan Mei-Juni tidak akan cair? Mengingat ada banyak data KPM yang ditidaklayakkan untuk menerima bantuan sosial hingga 5,5 juta keluarga penerima manfaat. Nah, di sini nanti akan kita ulas secara tuntas supaya teman-teman bisa mengetahui informasi yang terbaru hingga saat ini. Lalu apakah benar sudah ada data KPM yang muncul untuk status pencairan BPNT alokasi Mei-Juni? Nah, di sini akan kita ulas secara tuntas. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram admin yang ini dia, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan BPNT tahap yang ketiga alokasi bulan Mei-Juni yang tentu saja di sini dinanti-nantikan oleh seluruh KPM yang cairnya itu melalui KKS Bank Himbara, entah itu melalui Bank BRI, BNI, Mandiri ataupun juga BSI. Jadi di media sosial ramai lagi nih teman-teman, ada yang menginformasikan kalau sudah muncul status terbarunya di DTKS untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni dan ditunjukkan screenshot seperti berikut ini teman-teman. Jadi di sini pada bagian bantuan sosialnya ada BPNT, lalu untuk periodenya bulan Mei-Juni 2023. Nah, sontak saja ini menjadi pertanyaan bagi KPM yang lainnya saat dicek di data terpadu kesejahteraan melalui halaman website yang bisa kita akses melalui HP kita di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di sini kan bisa kita cek nih. Dan bagi KPM yang mengecek namanya kok masih belum berubah periodenya, masih periode yang lalu yaitu periode Maret-April. Di sini tentu saja bertanya-tanya, kenapa kok punya kita belum berubah padahal ada KPM lainnya yang menginformasikan sudah ada perubahan status yang menjadi BPNT alokasi bulan Mei-Juni. Nah, seperti apakah untuk informasinya yang valid akan kita ulas di sini ya teman-teman. Nah, saat kita melakukan pengecekan melalui cekbansos.kemensos.go.id yang akan diantarkan langsung di data terpadu kesejahteraan sosial, di sini masih bisa kita cek untuk periodenya yaitu bulan Maret-April teman-teman. Jadi masih BPNT tahap kedua yang melalui KKS Bank Himbara. Ingat ya, ini yang melalui KKS Bank Himbara karena yang melalui PT Pos Indonesia itu cairnya langsung di 3 bulan teman-teman, yaitu bulan April, Mei, Juni ataupun 3 bulan sekali. Sedangkan yang cair melalui KKS Bank Himbara ini cairnya 2 bulan sekali untuk BPNT. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, Juni ini yang ditunggu-tunggu untuk pencairannya. Nah, jadi hingga saat ini saat kita melihat cekbansos.kemensos.go.id di data terpadu kesejahteraan sosial, kita sudah coba di berbagai daerah untuk kita cek datanya apakah ada KPM yang berubah ataupun masih tidak ada KPM yang berubah. Nah, di sini kita sudah mencoba ya teman-teman di beberapa daerah dan kesimpulannya memang masih belum ada KPM yang berubah statusnya di DTKS menjadi BPNT alokasi Mei-Juni. Lalu di sini selain data yang ada di DTKS, kita juga melakukan pengecekan di 6NG pun memang masih belum ada untuk alokasi bulan Mei-Juni di BPNT
BPNT. Di sini kita bisa mengaksesnya untuk yang 6NG Supervisor untuk operator tingkat kabupaten. Lalu kita tanyakan dengan teman-teman supervisor yang ada di kabupaten lainnya pun di situ masih belum ada informasi untuk status pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Nah, bagaimana Bang dengan informasi yang beredar di media sosial yang sudah ada statusnya BPNT Mei-Juni? Nah, ini teman-teman harus hati-hati setiap menerima informasi. Bisa saja ini cuman berita hoax ya teman-teman, karena memang banyak KPM yang menunggu pencairan. Jadi mungkin saja di situ cuman iseng ataukah mungkin memang sengaja membuat hoax, kita juga nggak tahu. Yang pasti kita belum mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial secara resmi. Yang pasti nanti apabila ada informasinya secara resmi valid, pasti akan kita share lagi di channel ini. Jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini. Nah, karena di sini juga mungkin teman-teman banyak yang panik karena ada informasi yang memang resmi dari Kementerian Sosial bahwasanya ada 5,5 juta KPM yang ditidaklayakkan lagi untuk menerima bantuan sosial. Nah, di sini teman-teman tentu khawatir ya yang statusnya masih belum berubah. Ini teman-teman wajib untuk sabar terlebih dahulu. Teman-teman tenang saja. Apabila sesuai dengan syarat tentu saja akan cair lagi, karena untuk progres pencairan BPNT alokasi Mei-Juni ini masih dalam tahap proses validasi dan verifikasi. Lalu akan disinkronisasikan juga dengan laporan yang kemarin rumahnya itu difoto, lalu nanti akan disinkronisasikan datanya, dan data di sini nanti akan di cross check ulang apakah KPM tersebut berhak menerima bantuan sosial lagi ataupun dihentikan untuk penerimaan bantuan sosial. Nah, jadi hingga saat ini masih masuk dalam proses verifikasi dan validasi, dan memang masih belum ada untuk status terbarunya di data terpadu kesejahteraan sosial hingga saat ini saat saya membuat video ini pastinya. Nah, karena nanti biasanya di 6NG akan muncul terlebih dahulu, setelah 6NG muncul nanti barulah biasanya masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial, nanti akan diupdate. Bahkan DTKS pun biasanya update-nya tidak real time, tidak setiap hari update. Bahkan ada KPM itu yang sudah menerima bantuannya sudah cair, barulah namanya muncul untuk statusnya di DTKS. Jadi intinya untuk data terpadu kesejahteraan sosial ini bisa saja update-nya lebih cepat sebelum KPM menerima bantuan, tetapi tidak menutup kemungkinan update-nya lebih lambat setelah KPM menerima bantuan sosial, barulah muncul sebagai daftar penerima. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Saya akhir dalam kesempatan video kali ini, dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.